Abstrak artina abstrak artina teu bisa katingali wujudna, teu bisa kapireng sorana, tapi pengaruh jeung akibatna bisa karasa. Abstrak itu artinya bahwa tidak terlihat wujudnya, tidak terdengar suaranya, tapi pengaruhnya akan sangat terasa oleh kita. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, globalisasi timbul akibat naon? Jadi globalisasi itu muncul karena adanya apa? Gitu kan? Dan jawabannya adalah globalisasi timbul alatan majuna kamakaran ilmu pangaweruh jeung teknologi, utamana teknologi informasi jeung komunikasi. Jadi komunikasi itu muncul karena adanya kemajuan di bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya di pertanyaan nomor 4. Najan teu katemong wujudna, tapi ayana globalisasi bisa dicirikeun naon bae ciri-cirina. Jadi meskipun tidak terlihat wujudnya, tapi adanya globalisasi itu bisa dicirikan atau bisa dilihat dari ciri-cirinya. Dan ciri-cirinya apa aja? Jawabannya adalah yang pertama, sumebarna barang jeung gagasan bagi gampang. Artinya berkembangnya barang dan ide-ide atau gagasan itu lebih mudah. Yang kedua, hiji negara bakal gumantung ke negara sejennya. Bahwa satu negara akan tergantung kepada negara yang lain. Yang ketiga, hubungan dagang antar negara ngaronjat. Artinya hubungan dagang antar negara itu akan meningkat. Dan yang keempat, sakumna aspek kehidupan kapangaruhan ku ayana globalisasi, bahwa seluruh aspek kehidupan akan terpengaruh oleh adanya globalisasi. Selanjutnya di nomor 5, contohan pengaruh bangsa dengan ke bangsa orang di hal kuliner. Jadi silahkan beri contoh pengaruh bangsa luar ke bangsa kita dalam hal kuliner. Jawabannya, orang bisa mikawanoh kahadaharan ti mancanegara, sabalikna tempe jeung sate dipikawanoh ku orang mancanegara. Jadi bahwa kita bisa mengenal makanan dari luar atau dari negara luar, sebaliknya tempe dan sate itu diketahui atau diketahui oleh negara luar. 6. Contohan pengaruh bangsa dengan ka urang dina hal kesenian. Jadi silakan beri contoh pengaruh bangsa luar ke bangsa kita di dalam hal kesenian. Jawabannya bahwa lagu-lagu anu dihalangkeun ku artis mancanegara dipikawanoh ku orang Indonesia, sabalikna batik Indonesia dipikaresep ku bangsa Batur. Jadi lagu-lagu yang dipopulerkan oleh artis mancanegara itu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebaliknya, batik Indonesia juga disukai oleh bangsa luar. Selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 7, contohan lunturna jati diri bangsa alatan globalisasi. Jadi silakan beri contoh lunturnya jati diri bangsa Indonesia karena pengaruh globalisasi. Dan jawabannya adalah, jadi pengaruh bangsa budaya dengan anu kuabari asup ke Indonesia ngalantarankeun budaya orang sorangan kaelehkeun. Padahal orang boga budaya anu beunghar, contohna baju Korea leuwih dipikaresep tibatan baju batik. Jadi pengaruh bangsa luar itu mudah masuk ke bangsa Indonesia dikarenakan budaya bangsa Indonesia sendiri itu terkalahkan. Padahal kita mempunyai budaya yang luar biasa hebat gitu, atau kaya akan budaya. Sebagai contoh bahwa baju Korea lebih disukai daripada baju batik. Selanjutnya di nomor 8, cek paribasana dunya teh ngaheuretan jentrekeun. Seperti kata peribahasa bahwa dunia itu mengecil gitu kan. Silahkan dijelaskan. Jawabannya, lantaran ayana globalisasi hiji negara jeung negara sejen anu anggang pisan jadi karasa deukeut ka Mekah Madinah ngan sakedeung lantaran make kapal udara. Orang oge bisa komunikasi ke mancanegara make alat komunikasi digital. Jadi dikarenakan adanya pengaruh globalisasi, jadi satu negara dengan negara lain yang asalnya terasa jauh menjadi terasa dekat. Sebagai contoh, ke Mekah atau ke Madinah sekarang sebentar karena kita memakai kapal udara. Kita juga bisa berkomunikasi ke seluruh negara menggunakan alat komunikasi digital.
Selanjutnya di nomor 9, tuliskan contoh-contoh masalah ku ayana globalisasi. Jadi silakan tuliskan contoh-contoh masalah yang disebabkan adanya globalisasi. Jawabannya adalah yang pertama, babari asup pengaruh budaya dengan anu henteu saluyu jeung budaya bangsa urang. Jadi yang pertama itu mudahnya pengaruh budaya luar masuk ke budaya kita yang tidak selaras dengan ke budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, parobahan dina sagala widang ngalantarkeun ayana parobahan lingkungan. Contohna leuweung dibukbak, dijieun paimahan atawa pabrik ngalantarankeun banjir. Yang kedua, perubahan di dalam segala bidang menyebabkan adanya perubahan lingkungan. Sebagai contoh, hutan ditebang, dibuat perumahan ataupun dibuat pabrik, dan itu akan menyebabkan banjir. Sekarang di nomor 10. Informasi naon bae anu kacangki dina tes globalisasi di luhur. Jadi informasi apa aja yang dapat kita peroleh dari tes globalisasi di atas? Jawabannya, istilah globalisasi mimitina dipopulerkeun ku Theodore Levitt. Globalisasi nyaeta proses ngaranjatna hubungan internasional antar negara di sakuliah dunia. Globalisasi timbul alatan majuna kamakaran ilmu pangawaruh jeung teknologi. Globalisasi mengawaruh aspek kehidupan nyaeta aspek ekonomi, budaya, komunikasi, jeung kuliner. Jadi istilah globalisasi itu pertama kali dipopulerkan oleh Theodore Levitt. Terus globalisasi yaitu proses meningkatnya hubungan internasional antar negara di seluruh dunia. Globalisasi muncul karena adanya kemajuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi mempengaruhi seluruh aspek, yaitu aspek ekonomi, budaya, komunikasi, serta kuliner. Jadi demikianlah video pembahasan untuk bahasa Sunda Rancage Diajar Bahasa Sunda kelas 6 halaman 53. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.